من آيات في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 134 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa, dan barang siapa yang melakukan amal saleh dari kalangan laki dan perempuan wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh menjalankan syariatnya, turut perintah dan menjauhi larangan-larangannya, faulaika yadkhulunal jannata, mereka-mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna naqira. Ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya, bahwa untuk masuk surga bukan cuma sekedar angan-angan, bukan cuma sekedar harapan, tapi harus ada usaha, ada kerja keras. Baik. Karena sekedar mau masuk surga, semua pengen dan mau masuk surga. Hatta orang kufar, mereka pun meyakini bahwa mereka akan masuk surga. Orang Yahudi, orang Nasrani. Baik. Kalau ada yang bertanya, terus bagaimana orang Yahudi di zaman itu sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW? Ya, ini orang-orang Yahudi zamannya Musa, orang-orang Yahudi zamannya Isa, orang-orang Nasara di zamannya Isa. Maka kita katakan, siapa yang beriman dan beramal saleh di saat itu, di waktu diutusnya nabi-nabi itu, maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Musa, orang-orang Yahudi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariatnya, maka mereka penghuni surga. Orang-orang Nasara di zamannya Isa alaihissalam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya surga. Akan tetapi setelah diutusnya Muhammad alaihissalam, semua agama sudah dihapus, tidak lagi berlaku. Barakallahu fikum. Orang Yahudi dengan Yahudinya tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Orang Nasrani dengan Nasraniyahnya tidak lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dicap kafir ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Karena di semua kitab Taurat, Injil diperintahkan mereka, jangankan mereka, nabi mereka bahkan, seandainya diutus Muhammad SAW dalam keadaan dan kondisi mereka hidup, mereka harus mengimani dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Muhammad SAW hanyalah Islam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari, mengamalkan, memeluk agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Maka di sini dikatakan wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata, mereka-mereka inilah yang akan masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak dikurangi sedikit pun apa yang telah dia usahakan. Yani jangan khawatir dia melakukan amal soleh kemudian tidak tercatat untuknya sebagai amal soleh. Tidak, semua akan tercatat dan dia akan lihat. Masya Allah. Tidak akan luput sedikit pun dari pencatatan.
Mereka akhirnya di hari kiamat mengatakan, mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Kitab apa gerangan ini? Tidak dia tinggalkan sedikit pun dari amal yang pernah kita lakukan, besar atau kecil. Semuanya tertulis, termaktub di dalam catatan amal. Baik. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal min as-salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira." Yani semua memiliki peluang, laki dan perempuan. Semuanya memiliki peluang untuk masuk surga. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapa lagi yang lebih bagus agamanya dari orang-orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi subhanahu wa taala, mentauhidkannya, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia beramal saleh, melakukan ihsan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti millahnya Ibrahim. Millahnya Ibrahim adalah millatut tauhid. Millatut tauhid, agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pengakuan orang Yahudi bahwa Ibrahim adalah Yahudi, pengakuan orang Nasrani bahwa Ibrahim Nasrani, itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu agamanya agama Yahudi, bukan pula agama Nasrani. Walakin kana hanifa, akan tetapi agama beliau agama hanif, lurus, condong kepada ketauhidan dan meninggalkan kesyirikan. Subhanallah. Hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Yahudi mempersekutukan Allah. Mereka mengatakan Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mempersekutukan Allah. Mereka menyembah Allah, menyembah juga Isa alaihissalatu wassalam, menyembah juga ibunya. Mereka dicap musyrik. Walaupun masih dominan penamaan untuk mereka ahlul kitab. Barakallahu fikum. Wa illa mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. La hawla wala quwata illa billah. Syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Nabiullah Ibrahim senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilihnya menjadi seorang rasul. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini, langit dan bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis bahwa jarak perjalanan antara bumi ini dengan langit dunia 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Dan ketebalan langit juga 500 tahun perjalanan. Dan antara langit dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Dan antara barakallahu fikum langit yang ketujuh, yang paling tinggi, dengan barakallahu fikum al-kursi sejauh juga 500 tahun perjalanan. Antara kursi dengan air 500 tahun juga perjalanan. Antara air dengan Arsyur Rahman itu 500 tahun juga perjalanan. Tak terbayangkan oleh kita.
Barakallahu. Betapa luasnya, betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Dan di atas arsy itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatunya. Mendengar seluruh hamba-hambanya, melihat seluruh makhluknya, mengetahui apapun. Semuanya dalam kontrol dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi Allah alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. La haula wala quwata illa billah. Perumpamaan antara barakallahu fikum bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan 7 lapisnya dibanding dengan kursi Allah Subhanahu wa taala itu hanya seperti lempengan koin, uang logam ini 7 logam berada di atas turs. Turs itu adalah tameng. Ketika orang berperang ada tameng bulat begitu. Barakallahu fikum. Sama seperti 7 dibanding dengan apa? Turs. Barakallahu fikum. Turs itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti itu. Besarannya, perbandingan besarannya. Sementara kursi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, hanya sama seperti cincin di tengah padang pasir. Perbandingan yang sangat-sangat jauh menunjukkan tentang besaran Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya saja tidak ada yang mengetahui besarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah tabaraka wa taala. Sehingga kalau kita mengatakan Allahu Akbar bukan cuma sekedar lewat begitu saja, tapi ada rasa yang kita rasakan dalam keyakinan kita bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat maha besar. Makhluknya saya begitu besar dan luasnya. Subhanallah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi ma bis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah Subhanahu wa taala apapun di langit dan apapun di bumi. Dengannya kita yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menyembah selain Allah berarti kita menyembah sesama makhluk, siapapun dan apapun dia. Menyembah sesama makhluk yang lemah, sesama makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Subhanallah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Allah Maha meliputi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat kecil di tangan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kalian, sama seperti kalian meletakkan biji sawi di atas tangan kalian. Barakallahu fikum. Muhita, Allah Subhanahu wa taala maha meliputi segala sesuatunya. Saking besarnya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Dengan makhluknya ini sangatlah kecil makhluk. La haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Tidaklah mereka mengagungkan Allah sebagaimana mestinya mereka mengagungkan. Dan seluruh bumi nantinya itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan langit pun digulung dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.
Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, anal malik, anallah." Mana dulunya orang-orang yang sombong, mana dulunya orang-orang yang angkuh, mana penguasa-penguasa, mana para raja yang dulunya ketika mereka di dunia sangat sombong, mana mereka semuanya. Inilah aku sang penguasa, sang raja. Akulah Allah. Nanti di hari kiamat demikian. Baik. Subhanallah. Rasa dan keyakinan ini harus ada pada kita sehingga tidak hambar ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Baik. Tidak akan hambar ketika kita meyakini keyakinan ini bahwa Allah sangatlah besar ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Karena adanya ilmu pada kita. Tapi kalau kita tidak tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kata-kata Allah Akbar keluar berkali-kali dari mulut kita tanpa memiliki bekas. Barakallahu fiikum. Lewat begitu saja hambar. Wallahul musta'an. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatunya, menguasai segala sesuatunya. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah, pendengaran Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.